Oke, sebelumnya di sini aku pikir Infinite Design itu kayak software yang udah gak keurus gitu. Jadi untuk update sendiri pun juga itu lebih condong ke Infinite Painter. Nah, tetapi ternyata di sini sekarang udah ada update lagi di 2025, teman-teman. Nah, ini untuk yang di Chromebook ya. Jadi ini 29 Mei 2025, jadi barusan kemarin ya, di beberapa bulan yang lalu. Cuman sebenarnya walaupun itu untuk Infinite Design pun kalau tidak diupdate pun juga sebenarnya. Dan untuk update-nya di sini tuh ada, kalau misalnya kalian lihat di situ 3.5.9 import atau export design project for project backup. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu tidak ada ya kayak gini. Jadi kita sekarang sudah bisa melakukan backup project kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu mau buka di perangkat lainnya gitu ya, seperti itu. Jadi sebelumnya kita udah bahas juga tricky ya, bagaimana caranya kita itu melakukan backup yang itu ya, teman-teman, yang sebelumnya kita udah buat gitu ya, sehingga kita bisa jalankan di yang lainnya. Tapi sekarang sudah ada ini gitu ya. Dan terus di situ ada added support for Android photo picker ya. Dan ini ada Box dan lain sebagainya. Cuman memang Infinity itu dia bisa dibilang merupakan salah satu software vektor andalanku ya teman-teman kalau di Android ya, seperti itu Infinity Design gitu teman-teman ya. Memang ada beberapa kelemahan ya ketika kita itu coba untuk ya, dari pengalaman gue ya, itu kita coba ekspor ke SVG, kita buka lagi itu kayak garisnya itu jadi meletot-meletot ya kayak gitu teman. Nah cuman kita bisa retouch lagi di Affinity ya, di Affinity Designer dulu. Nah seperti itu sebelum kita kirimkan ke final yang menerima ya. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita akan coba untuk berikan pada kalian beberapa update terbaru ya tentang Infinite Design di Chrome OS ya. Jadi bukan di Android. Kalau di Android beda lagi, itu lebih stabil banget. Tapi kalau untuk Chrome OS memang sebelumnya itu sempat ada kayak ngeflick ya di layarnya. Dan ya, di sini kita akan langsung aja bahas di Chromebook. Oke, ya, kita langsung open aja, teman-teman. Ini dia, jadi ini adalah Infinite Design di Chromebook. Ya, surprise-nya itu adalah si Infinite Design ini dia sudah menyesuaikan ya, jadi kita bisa dapat tampilan yang full. Dan di sini untuk yang versi ini di Chrome OS versi yang kali ini 1.4.2 ini udah cukup stabil banget teman-teman ya. Jadi kayak kelihatan ini tuh udah ketika kita itu jalankan di Android ya, teman-teman, seperti itu. Di smartphone Android atau tablet Android. Nah, great new seperti biasa. Nah, di sini ini kan kita Infinite Design itu dia itu bisa infinite, artinya tidak ada batasan, atau kita itu ada batasannya gitu ya teman, seperti ini. Jadi kita itu atur width dan height. Nah, seperti itu. Terus ini kita create. Oke. Nah, di sini ketika kita itu tidak centang infinite itu, maka kalau misalnya di sini kita tuh, nah kita kayak gini kan. Nah, ini ada batasnya, kanvasnya teman-teman. Nah, kalau infinite itu nanti udah pokoknya seenak kalian itu gambarnya dari sini, situ dan lain sebagainya gitu. Nanti bisa kalian ekspor sendiri ke SVG gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini untuk Infinite Design ya sebagai aplikasi vektor kayak gini di Android ya teman-teman. Ini yang paling memungkinkan ketika dijalankan dengan normal di sini gitu ya. Artinya kalau dibandingkan dengan raster ya, raster kan itu dia membutuhkan banyak di GPU-nya juga teman-teman. Dengan perangkat Samsung Chromebook 4 yang memiliki spesifikasi minimal ini jauh lebih enak kita itu makanya untuk desain berbasis vektor. Begitupun juga ketika kita itu pakai Inkscape ya, walaupun sekarang udah jarang pakai Inkscape teman-teman, jadi udah kebanyakan pakai Affinity. Nah, seperti itu. Tapi sebelumnya ketika kita pakai Inkscape kayak gitu, kita retouch ya kalau untuk yang ini. Tadi sebelum kita itu pakai Affinity, sebelumnya kita beli Affinity itu kita kan pakai Inkscape. Jadi setiap kali ketika kita itu habis desain di smartphone ataupun di Chromebook ini ya, kita bisa langsung buka di Inkscape tadi teman-teman. Baru kita retouch ya teman-teman, di misalnya yang meletot itu kita hilangkan node-nya gitu ya teman-teman, sehingga itu nanti jadi lurus kayak gitu ya, seperti itu sebelum kita kirim ke Microsoft. Nah, sebelumnya itu kan flicker ya teman-teman kadang. Jadi misalnya kayak gini tuh, misalnya kita gambar kayak gini kan teman-teman, itu nanti tiba-tiba ini kayak celup kayak gitu. Nah, ini beberapa hari ini kita coba untuk pakai ini, itu ternyata udah lancar teman-teman di sini, dan aku udah cukup surprise juga di sini. Ternyata ini benar-benar jauh lebih stabil gitu ya teman-teman. Jauh lebih stabil. Ada dua kemungkinan di sini dari si Chrome OS-nya, karena sekarang update sekarang ini dia untuk Android-nya ya, untuk Android-nya itu lebih stabil dari yang sebelumnya teman-teman. Aku bilang di sini ketika kita itu coba bandingkan dengan aktivitas kita menggunakan Chromebook ini di beberapa bulan yang lalu gitu ya, atau di tahun sebelumnya ya teman-teman, seperti itu. Udah cukup beda dari versi 1.38 kalau nggak salah ya. 1.38 itu kayak, wih ini kok jadi lebih fresh. Terus ganti 139 atau 40 gitu ya. Walaupun di sini kan karena memang untuk update-nya tidak terlalu ini ya. Jadi perbedaan update-nya, jadi aku jarang update juga di sini gitu ya. Jadi tidak ada jadi yang terakhir update itu apa itu, pokoknya pas waktu itu tuh aku update pas update ada beberapa fitur baru gitu ya. Ini belum ada lagi gitu ya teman-teman, jadi aku belum update. Dan di sini kebetulan aku pas lihat-lihat di situ di software-softwarenya ini, perbedaan gitu loh, jadi lebih nyaman gitu kan di sini. Kita tahu bahwa kelebihan dari Infinite Design itu kan di sini kita bisa buat simetri dengan lebih gampang juga. Kita misalnya di sini tuh simetri yang ini tuh dia vertikal ataupun juga horizontal gitu kan. Ini ada berbagai macam tool, termasuk ketika kita itu gunakan pen. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya kayak gini ya. Kita misalnya mau katakan mau menggunakan tool lain, kita tinggal aktifkan ini misalnya kayak gini. Nah, yang klik tuh. Jadi posisi yang lain gitu ya, tinggal klik kayak gini. Terus di sini misalnya kita mau buat ini lazy ya teman. Nah, ini tinggal kita klik, tekan lama, langsung geser teman. Nah, ini ada lazy tool. Jadi biar kita itu hasilnya itu jauh lebih smooth ya. Nah, gitu bro. Jadi di sini. Nah, terus poin selanjutnya adalah ini. Dia itu bisa kita kasih perspektif nih teman. Kalau kalian lihat di sini, tuh, ini perspektif ya, tuh.
support untuk ini gitu ya teman-teman. Dan terlebih di sini untuk bagian brushnya itu ada banyak ya teman-teman, lumayan di sini ada sketch, techno, ink, nah seperti ini. Walaupun tentu ya tidak sebanyak yang painter ya teman-teman. Nah karena ini memang vektor, operasi vektor, ini juga mendukung kaligrafi. Poin selanjutnya adalah ketika kita itu coba untuk konekkan dengan ini ya. Jadi ini Huion teman-teman. Jadi dari sekian banyak tablet ya, pen tablet yang kita coba ya, sekian banyak itu berarti ada berapa ya? Sekitar 1, 3 ya, 3. Itu ternyata untuk yang cukup kompatibel dengan Chromebook ini, walaupun itu ketiga-tiganya itu bisa teman-teman. Tapi yang kompatibel artinya cukup stabil. Nah di sini termasuk aksisnya ini ya, misalnya di atas bawah ini stabil. Itu kalau nggak Huion, Wacom teman-teman. Jadi dua itu ya teman-teman. Jadi itu yang udah kita tes ya. Udah kita tes belum yang paling stabil itu teman-teman. Wacom atau Huion. Huion, nah ini dia. Itu yang lebih murah teman-teman ya, lebih murah dan itu udah cukup stabil untuk ini teman-teman. Jadi untuk atas dan bawah gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya ini udah jarang kita gunakan gitu ya teman-teman. Jadi sekarang udah kebanyakan kita pakai langsung di situ ya, di iPad seperti itu. Itu jadi cuman ketika kita tes kayak gini teman-teman, ini bisa normal itu yang Wacom atau Huion. Jadi kalau misalnya kalian mau beli pen tablet ya itu dua itu udah cukup mumpuni untuk Chromebook. Oke, selanjutnya di sini kita poin selanjutnya ya teman-teman. Poin selanjutnya adalah di sini ini tuh dia support untuk offset. Nah, misalnya di sini kita clear ya, kita delete atau clear ya, kita clear kayak gini. Kita matikan dulu untuk ini. Kalau misalnya kita mau mematikan fungsi misalnya di sini untuk fungsi perspektif, kita tinggal klik aja seperti ini udah mati. Untuk ininya simetri. Nah, untuk simetri sendiri dia harus mematikannya dari sini teman-teman. Tuh. Ya, dari sini jadi nggak bisa dari sini. Nah, misalnya di sini kita contoh ya, contoh aja di sini gitu kita buat rectangle. Nah, seperti ini. Lalu di sini tuh kita mau offset. Nah seperti ini teman-teman, ini adalah contoh ketika offset seperti ini tuh. Nah gitu bro ya. Terus bentar ini kedetek ya teman-teman ya, jadi agak ganggu. Jadi kita kalau misalnya kalian itu pakai ininya juga, nah ini dia ngedeteksi ya teman-teman. Jadi kalian perlu pisahkan kalau kalian itu pakai mouse. Nah seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman gitu. Terus ini juga bisa kalian duplikat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian duplikat itu gampang ya teman-teman, seperti ini tuh. Tuh kan. Terus dan tool-toolnya itu udah lumayan banyak gitu ya. Misalnya kita mau buat segmen gitu ya, itu pun juga sebenarnya gampang. Misalnya di sini kalian tuh buat dua rectangle ya di sini ya. Nah ini mau kalian buat segmen nih, tuh kayak gini teman-teman. Jadi ini tuh cukup gampang banget untuk Infinite Design. Sayang sekali untuk Infinite Design ini dia tuh tidak ada di iPad gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada itu akan enak banget gitu ya di sana. Soalnya kalau di sana itu pakainya ya aku ya udah gitu untuk Affinity teman-teman. Affinity, dan itu tidak sesimpel ini gitu ya teman-teman untuk Affinity itu. Entahlah di bagian ini ya, terutama simetri, terus bagian ininya segmen pun juga tidak segampang ini gitu loh. Nah selanjutnya ketika kita ekspor teman-teman, nah ini poin selanjutnya ya untuk ekspornya. Tuh kalau kalian lihat di sini sekarang sudah ada satu ya, ada project nih. Jadi ini sangat memudahkan kalian ketika kalian itu melakukan desain, karena ini vektor ya teman-teman. Ini vektor. Misalnya nih di Chromebook ini kan dia memiliki keterbatasan nih. Kalian punya device yang lebih mumpuni nih misalnya. Misalnya di komputer ya, kalian misalnya katakanlah pakai BlueStack kayak gitu ya, pakai BlueStack kalian bisa import di situ. Ya kalian bisa import projectnya gitu ya, bisa jalankan situ, bisa render di situ kayak gitu. Just like that. Dan untuk JPEG, untuk si ini ya, untuk si Chromebook ini teman-teman, dia itu support sampai tuh kalian lihat. Dia support sampai 5000 kali 2700. Kalau untuk PNG dia segini teman-teman sama. Ini kalian bisa pakai background ataupun tanpa background teman-teman. Oke. Dan di sini ada SVG. Nah, ini dia yang sering tak pakai itu ya, teman-teman. Kalian juga bisa tanpa background ataupun dengan background ya, teman-teman. Seperti kalau tanpa background tinggal kalian uncentang ya. Ini kalian buat seperti ini. Kalau misalnya dengan background itu kayak gini, teman-teman. Baru kalian ekspor. Lalu untuk ekspornya sekarang untuk ekspornya di sini tuh masuknya ke dokumen teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai di sini play langsung ke dokumen. Nah seperti ini. Di sini ada Infinite Design SVG teman-teman, seperti itu, dan ya semuanya ada di sini. Dan untuk ekspor yang di sini yang project teman-teman, ekspor dia akan ke dokumen juga seperti itu. Dan ya langsung jadi semuanya fokus ke sini ya, ke dokumen teman-teman. Dan kalau untuk yang ini kita tambahkan lagi untuk yang JPEG ya, JPEG set ini juga sama teman-teman, tapi untuk yang JPEG dia ada di folder picture. Nah jadi untuk JPEG di folder picture ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk PNG nya saya rasa juga sama, dia ada di folder picture tuh, picture folder. Nah seperti itu ya, jadi gampang ya. Jadi di play files teman-teman ya, kebanyakan yang aplikasi-aplikasi Android semuanya ada di sini. Oke, picture seperti itu. Jadi itu cukup perkembangan yang cukup menarik ketika kalian itu memiliki Chromebook teman-teman, terutama Chromebook Samsung Chromebook 4 ini. Kalian gunakan untuk desain ya, setidaknya di situ ya, karena ini vektor teman-teman. Untuk vektor kayak gini itu bisa menjadi lebih fleksibel. Misalnya di sini kalian buat di perangkat yang memiliki spesifikasi yang rendah kayak gini, itu ketika kalian itu nantinya kalian memiliki perangkat yang lebih tinggi, itu akan tetap bisa dibuka dan tidak mengulangi kualitas ya. Kecuali kalau misalnya kalian pakai yang Painter ya. Ketika Painter itu kan pixel ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian buat segitu ya, nanti kalau misalnya kalian buka di yang, kalau kalian udah punya perangkat yang lebih baik ya, itu mengulangi lagi teman-teman, karena ukurannya udah di lock ya teman-teman. Sedangkan kalau yang vektor itu enggak. Nah makanya itu ini lebih cocok ya untuk Samsung Chromebook 4 ini. Kalau misalnya kalian itu suka desain ya, kalian lebih mainkan aja ke vektor teman-teman, ke vektornya. Karena kalau vektor itu dia untuk perangkat yang rendah, itu nanti ketika kalian udah punya perangkat yang lebih baik, nah itu bisa kalian tingkatkan di situ. Nah
Nah, terus selanjutnya kalau dulu kemarin bukan kemarin ya kemarin ya, kemarin di bulan kemarin tapi bulan lalu ya. Bulan-bulan lalu tahun lalu aku teman-teman ya di sini. Bukanya itu tahun lalu di sini. Ini belum tak buka lagi soalnya ini barusan tak download lagi di sini. Kita coba penasaran gitu kan Infinity Sign itu seperti apa di sini. Ternyata ini jauh lebih oke gitu ya. Dan ini untuk tampilan ini aku suka juga tampilan colornya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini pun juga kita bisa tambahkan lagi. Nah, plus nanti sini kalau misalnya kita punya koleksi ya seperti itu, tinggal kita pakai ini teman-teman. Kayak gini. Nah, seperti ini kan, putih kan, nanti tinggal tambahkan lagi, nanti akan langsung masuk ke color palette ini, dan kita bisa simpen tuh color palette-nya teman-teman, tuh seperti ini. Nah, atau kita bisa open nih. Kalau dulu kita pernah pakai ini tuh kita bisa ambil dari koleksi yang ada di komunitas ini, misalnya seperti ini. Apakah ini bisa? Plus kita lihat search. Ya ini Pixabay, kalian bisa ngambil dari Pixabay ya. Jadi ngambil image. Jadi nggak bisa kayak dulu teman-teman. Jadi kalau dulu itu ada koleksi gitu ya teman. Jadi kalian bisa buat sendiri teman-teman. Kalian buat sendiri atau kalian itu misalnya ya ada banyak sekali kan koleksi color palette yang bisa kalian itu, dan nanti tinggal kalian pakai ini ya teman-teman, satu persatu eyedropper seperti ini baru kalian simpen. Ya kayak gitu sih teman-teman ya, seperti itu. Atau kayaknya dulu aku pernah bahas tentang color palette ini deh. Mungkin kalian bisa lihat ya pembahasanku sebelumnya yang bahas tentang Infinite Design ya. Kayaknya perasaanku kayaknya dulu pernah bahas itu ya, color palette. Ya entahlah, pokoknya kalau nggak itu ya teman-teman, kalian referensi dari gambar. Nah, kalian bisa cari tuh, kan ada banyak sekali. Lalu kalian pakai pick itu tadi teman-teman, tinggal plus langsung kalian save jadi koleksi kalian sendiri. Itu gampang sekali ya. Di sini jauh lebih besar teman-teman. Jadi untuk si Chromebook ini, dan sekarang pun juga untuk Chromebook sendiri kan banyak yang murah ya teman-teman. Jadi kalau dulu ini aku beli ini sekitar 2,6 jutaan dulu di 2021, sekarang udah turunnya 2 kali lipat ya teman-teman. Mari. Nah, terus di sini teman-teman untuk bagian settingnya. Nah, ini pun juga kalian bisa sign in ya. Mungkin ketika kalian login itu tadi mungkin bisa ini ya teman-teman ya. Bisa dapat dari komunitas ya teman-teman. Coba aja kalian login di sini ya. Ini aku nggak login ya, karena videonya nanti lama. Seperti itu. Jadi di sini pun juga kalian bisa pilih ya untuk feature-nya kalian buat remove ataupun di sini ya. Jadi kalau remove itu nanti hanya ini doang. Gitu teman-teman. Cuman karena ini bukan touchscreen ya, saya rasa tidak terlalu masalah gitu ya. Seperti ini tuh. Oke. Full tuh full. Ya. Ya tuh. It's so very easy gitu. Lebih apa ya, lebih kalian bisa lebih fokus gitu di sini tuh teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak tombol juga gitu kan, kayak di Affinity gitu kan banyak ya. Mungkin di sini tuh jadi lebih fokus nih kalian gitu ya, karena ini cuma tool kayak gini dan pengaturannya tidak terlalu banyak juga. Walaupun di sini nanti ketika kalian tuh pilih seleksi kayak gini teman-teman. Nah, misalnya kalian klik aja di sini, itu kan di sini kan masih ada ya di bagian sini nih. Tuh. Nah, misalnya di sini ya, kita seleksi tuh kan. Nah, di sini ada banyak sekali operator yang ada di sini nih. Operation termasuk di sini to back ataupun ya, jadi membuat objek itu di belakang, copy, cut dan lain sebagainya, termasuk transform juga ada di sini. Alright. Nah, tapi ini bukan tutorial ya. Jadi setidaknya itu ada beberapa hal yang ya menurutku bisa update untuk kali ini ya teman, di pembahasan ini gitu ya, yang mungkin bisa menambah wawasan teman-teman semuanya yang ada di sini untuk poin-poinnya. Dan ini aku udah bisa bilang untuk Infinity Design di Chromebook versi 142 ini udah cukup mantap teman-teman, mantap. Jadi udah peningkatannya udah lumayan meningkat ya. Lumayan meningkat dari yang sebelumnya gitu bro. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, BTW di sini ada yang lupa teman-teman. Jadi untuk Infinite ini kan offline ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu online juga gitu ya untuk menggunakan Infinite Design, dan itu ada kelebihan ketika kalian bandingkan dengan web apps seperti mungkin kayak Canva ataupun kayak CapCut atau enggak sih untuk desain, ataupun layanan desain lainnya gitu yang dia itu harus online gitu. Jadi itu offline, benar-benar offline. Kalian sedang berada di hutan pun juga itu bisa ya teman-teman. Bye bye.